Selamat siang teman-teman yang udah datang ke Zoom. Oke, jadi kita update dulu untuk pergerakan IHSG selama seminggu kemarin ya teman-teman. Dari tanggal 27 sampai 30 April ya. Di mana di tanggal 27 ini terjadi outflow asing yang lumayan besar. Selama seminggu kemarin memang terjadi outflow yang sangat besar teman-teman. Dan kita di grup juga udah wanti-wanti ke kalian itu buat hati-hati trading di area-area sini teman-teman. Karena memang dari trend line-nya IHSG ini berada di area resistance. Dan kita bisa kelihatan dari price action-nya, dia itu mulai dari candle hijau yang dengan body yang tebel-tebel mulai ke reversal teman-teman ya, di mana dia kelihatan terbentuk dari resistance trend line-nya teman-teman yang berwarna merah di sini yang di tanggal 15 April kemarin. Nah di situ kita memang udah wanti-wanti was-was kalau jangan terlalu over trading dan jangan terlalu euforia, dan ternyata memang beneran kejadian beberapa minggu ini, dari tanggal 15 sampai 30 ya, 2 minggu ya, itu IHSG mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman. Dan yang bisa kita perhatikan di sini kalau outflow asing itu sangat besar ya. Saya bakal tunjukin. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 30 April kemarin, IHSG itu foreign-nya, asingnya itu udah keluar sebanyak 5,89 triliun secara net teman-teman ya. Dan seperti yang kita semua tahu, netnya itu keluarnya kebanyakan dari saham-saham big banks. Contoh-contoh saham big banks dan yang paling terkenal dan paling kita semua tahu itu ada di Bank BBCA ya teman-teman. Sini kita bisa cek juga dari tanggal 27 sampai tanggal 30 foreign itu udah keluar 2 triliun di BBCA teman-teman. Yang mana itu angka yang cukup besar ya. Dan kalau kita perhatikan juga, ini manfaatkan fitur bot ya teman-teman ya. Kita cek foreign-nya di BBCA teman-teman. Itu selama tanggal 27 sampai 30 itu asingnya keluarnya benar-benar lagi jor-joran ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Kalau foreign di BBCA ini lagi benar-benar keluarnya itu deres banget. Jadi kalau kalian pada nanya mending masuk sekarang atau enggak, kalau jawaban saya pribadi boleh dicicil dulu teman-teman. Karena melalui fundamentalnya dan juga kinerja perusahaannya, BBCA ini cukup dibilang tetap bagus teman-teman. Jadi dia ini turun karena faktor eksternal, bukan internal kinerja dari perusahaan itu sendiri teman-teman. Seperti kita ketahui ya, lagi ada sentimen dari perang, lalu ada rupiah kita melemah, dan juga MSCI MSCI ya, MSCI rebalancing, yang mana ketiga sentimen ini buat asing takut dan juga keluar duluan di saham-saham yang liquid teman-teman. Dan saham yang liquid itu salah satunya ada di big banks kita dan primadona kita itu BBCA. Dimana setiap kali asing pengen belanja pasti yang dilirik adalah saham BBCA ini teman-teman. Jadi kalau sekarang posisinya mereka lagi masih mau jualan, masih mau risk off, ya kita mending ngikutin arusnya dulu teman-teman. Tapi secara valuasi, selama ini market memandang kalau valuasi saham BCA ini menurut PE ratio-nya ya teman-teman itu 20 kali ya, sekitar 20 kali. Dan sekarang ini PE ratio-nya ada di 12 kali ya teman-teman. Dan ya menurut valuasi memang dia sedang murah ya teman-teman. Jadi itu untuk saham-saham big banks ya yang perlu kita perhatikan teman-teman. Kalau menurut prediksi saya, IHSG ini memang memiliki dua skenario teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya, area 6.950 ini dan kemarin sempat turun ke low-nya di 6.800-an ya, 6.800-an ya. Ini memang area-area kuatnya IHSG teman-teman. Udah terbukti dia mantul kira-kira ada 1, 2, 3, 4 kali ya di tes 4 hari ya. Channel 4 hari itu udah pernah 5 hari bahkan nama yang kemarin ya. Yang mana ini memang bisa dilihat sebagai area-area yang cukup menarik kalau teman-teman yang agresif ya. Kalau teman-teman yang agresif, sekali lagi kalau yang agresif. Tapi kalau yang konservatif, kalian bisa nunggu dulu IHSG ini arahnya mau kemana dia. Apakah beberapa hari ke depan dia bakalan jebol dari supportnya atau bagaimana. Tapi kalau misalkan teman-teman agresif, memang resikonya memang lebih besar, tapi rewardnya juga lebih besar. Jadi kalau kita di grup, kita bakal ngarahinnya lebih ke konservatif ya, karena kita nggak mau kalian semua bisa dibilang nyangkut lah ya. Tapi kalau kalian mau trading seperti itu juga nggak apa-apa, asalkan stop loss-nya ya dijaga dan dipatuhi money management-nya. Jadi skenario IHSG ini, saya kembali lagi ya, dia bisa membentuk pola yang namanya double bottom. Memang pola-pola ini nggak 100% bakalan terjadi ya, tapi menurut saya ini bisa terjadi kalau ada 3 agenda IHSG kita bisa dilalui dengan baik, yaitu perang US dan Iran. Dengan meredanya mereka, harga minyak bisa turun. Kalau harga minyak bisa turun di bawah 80, itu bisa dibilang IHSG kita terbuka lebar untuk reversal teman-teman ya. Terus ada 2 hal lagi, yaitu di rupiah kita. Seperti kita tahu teman-teman, rupiah kita 17.350 kemarin ya. Itu yang bikin saham perbankan juga pada runtuh semua teman. Asing juga pada risk off. Mereka takut ngapain masuk ke pasar IHSG kita dengan resiko mata uang kita yang melemah. Jadi cenderung mereka bisa invest di negara-negara lain seperti Asia-Asia lainnya. Dan kalian kalau tahu ya, IHSG ini merupakan urutan terakhir yang setelah
kasus kemarin kita perang itu paling rendah year to date-nya teman-teman, level indeksnya ya, dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti contohnya Malaysia dan Jepang dan kawan-kawan ya teman-teman ya. Nah, jadi itu untuk skenario IHSG yang bisa saya jelaskan untuk sekarang ini ya. Jadi memang ada peluang untuk dia melakukan pola double bottom, tapi kalau misalkan dia berhasil ditembus area sini ya teman-teman, area sini bisa berhasil ditembus, maka target penurunannya bisa sampai di 6.300 sampai 6.500, di mana ini kita semua nggak pengen ya. Intinya kita pengen IHSG udah price in dan tetap berada di area-area sini ya teman-teman. Oke, itu untuk IHSG kita ya. Lalu saya lanjutkan dulu. Nah ya, sektor-sektor yang paling tertekan ya, kita bahas sektor-sektor paling tertekan. Seperti kita ketahui lah teman-teman ya, yang paling tertekan adalah big banks ya. Di sini ada saham sejuta umat BBCA, dari year to date-nya itu udah minus 28%, yang mana banyak orang pasti nggak mengira BBCA bisa separah ini turunnya ya. Pasti kalian kalau misalkan baru masuk saham, kalian masih awam, pasti nanya ke orang yang main saham, mau beli saham apa, pasti ngomongin BBCA. Nah, emang ini cukup mengkhawatirkan dari BBCA ya. Tapi sekali lagi seperti saya ngomong, kinerja dari perusahaannya sendiri itu masih sehat. Penurunan ini terjadi karena faktor eksternal, terutama dari masalah domestik kita, negara kita sendiri ya teman-teman ya, dengan berbagai macam masalahnya, mulai dari program-program pemerintah dan kawan-kawannya, yang mungkin gak usah saya sebutkan lah ya teman-teman ya. Ada banyak lah problem-problem di negara kita membuat asing ragu dan bahkan menurunkan outlook dari big banks saham perbankan Indonesia teman-teman. Ya, jadi kalau pengen koleksi saham-saham ini memang secara valuasi memang harganya mereka semua sudah murah teman-teman menurut PE ratio-nya ya. Di sini ada BBRI juga ya. Tadi kalau nggak salah ada yang nanya ya. Sama untuk BBRI juga mengkhawatirkan kondisinya Pak. Ini udah patah tren juga, kemungkinan ini bakal lanjut ke area-area sini nih Pak, 2.860 sampai 2.950 ya BRI target penurunannya. Ya kita semua berharap kalau rupiah bisa menguat supaya asing juga bisa percaya ke untuk investasi ke IHSG ya. Jadi ada inflow dari asing buat masuk ke big banks kita. Jadi begitu untuk big banks ya. Lalu sektor-sektor apa saja yang mungkin masih bisa diperhatikan di saat-saat seperti ini? Seperti yang saya bilang dari awal ya di grup kita ya, harga minyak kemarin itu bisa tembus sampai di 110 teman-teman. Di mana saham-saham favorit kita seperti Medco itu pasti diuntungkan karena dia murni jualan Medco ya. Dalam satuan uangnya juga US dollar teman-teman. Jadi saya menghimbau teman-teman buat mulai melihat perusahaan-perusahaan menghasilkan pendapatan itu berupa US dollar, karena dengan rupiah melemah ya perusahaan-perusahaan ini bisa diuntungkan malah ya. Untuk area jual dan belinya itu sesuai yang ada di grup kita ya teman-teman ya. Nah, bisa di area-area 1.500 sampai 1.570 ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang agresif bisa di area segini, 1.585 sampai 1.580. Yang penting itu dicicil ya teman-teman ya, karena memang momentum kenaikan dari Medco ini juga mulai berkurang dengan dia membuat lower high baru ya. Terindikasi kalau dia itu mulai bikin struktur downtrend teman-teman secara secondary-nya. Lanjut ke top losers mungkin ya, top saham-saham yang dikeluarkan oleh asing itu selain BBCA juga ada saham-saham dengan high shareholding concentration HSC kemarin ya. Ada saham DSSA ini lumayan dalam juga ya. Penurunannya udah 56% nih dari kemarin di tanggal berapa ya, saya agak lupa pengumuman itu di tanggal berapa, tapi udah turunnya lumayan tinggi juga teman-teman ya. Sebaiknya dihindari dulu saham-saham yang ada di list HSC teman-teman ya, seperti DSSA dan juga Brand. Lalu kita boleh lanjut ngomongin ini deh, rupiah kita teman-teman ya. Dari strukturnya, dari technical ya, pandangan technical ya, di luar konteks katalis, ini lagi uptrend dengan sangat kuat-kuatnya si rupiah kita teman-teman ya. Melemahnya ini lagi sangat kuat ya teman-teman. Harapannya pemerintah bisa melakukan sesuatu, walaupun udah ada terjadi intervensi kemarin dengan mengeluarkan cadangan devisa negara kita, tapi itu menurut saya bukan solusi yang bisa berkepanjangan, solusi sementara teman-teman ya. Semoga dengan program-program pemerintah kita bisa rupiah segera menguat lagi teman-teman. Karena kalau misalkan rupiahnya saja, mata uangnya saja kalah, itu asing juga ogah untuk mau invest ke komposit kita atau indeks kita ya. Lalu sentimen global kemarin juga ada The Fed mempertahankan suku bunga ya teman-teman ya, sekitar di 4,75% kalau nggak salah kemarin ya. Oh, 3,75 ya. Jadi apa hubungannya antara si The Fed mempertahankan dengan outflow asing kita? Itu saya pernah jawab di grup ya. Kalau misalkan dia menaikkan suku bunga teman-teman, investor asing itu mendingan pindah ke obligasi yang ada di Amerika itu sendiri. Jadi dia udah dapat return, udah gitu lebih aman daripada masuk ke pasar-pasar saham indeks emerging seperti Indonesia, India, dan yang lain-lainnya teman-teman. Jadi itu hubungannya antara suku bunga The Fed dengan IHSG kita teman-teman. Makanya beberapa hari ini saya
nyarankan teman-teman untuk off dulu jajan sorenya karena jajan sore itu lumayan beresiko di tengah pasar yang badainya ini masih ada teman-teman ya. Selain ini ada yang kita semua tahu ya, perang masih berlanjut di mana harga minyak juga masih stabil di atas 100 US dollar per barrel ya teman-teman ya. Terakhir ada proposal dari Iran ke USA tapi ditolak ya teman-teman karena tujuan awal utama si Amerika berperang dengan Iran itu supaya nggak ada studi tentang nuklir itu ya teman-teman ya. Kalau kalian baca teman-teman masih alot lah negosiasinya antara kedua negara itu ya. Oke, sekarang mungkin kita bisa lanjut ke outlook dan katalis ke depannya teman-teman. Menurut saya saham-saham yang ada sekarang itu memang harganya sudah murah-murah teman-teman. Dari valuasinya semuanya itu memang sudah murah. Tapi kapan timing yang tepat untuk kita mengkoleksi saham-saham itu kan ya sekarang ya. Seperti yang saya udah beritahukan, kalau teman-teman yang agresif itu bisa mulai nyicil-nyicil saham-saham yang berpotensi ya. Dan juga kemarin itu ada sentimen angin segar baru di mana laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan itu pada keluar ya Q1 2026-nya. Termasuk kayak Bumi kemarin langsung ditarik naik ya. Dan itu juga lah sebab kenapa ada wick atau shadow-nya dari IHSG kita kemarin ya sempat minus 3% lalu ditutup dengan 2% menguat di area 6.950-nya ya, di atas 6.950. Jadi itu bisa jadi katalis baru untuk kita perusahaan-perusahaan dengan laporan keuangan yang bagus. Kayak yang udah kita share-share ya di Telegram kita, ada PANI juga, CBDK itu juga bagus. Bull juga tadi kayaknya ada yang bahas ya, tapi saya belum sempat baca-baca kalau Bull ya. Jadi cukup menarik ya teman-teman untuk katalisnya. Cuman memang lagi masih ada badai yang besar, jadi kalau mau konservatif ya lebih baik wait and see dulu sekarang. Dan kemarin juga kita off-kan juga menu sorenya teman-teman ya, karena kita risk off 2 minggu biasanya ada berita aneh-aneh kita nggak bisa keluar, jadi mending kita risk off dulu. Mungkin dari saya itu aja untuk market outlook. Kalau misalkan teman-teman masih ada pengen nanya, boleh silakan bertanya aja di kolom chat Zoom ini atau di grup Telegram.